Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada bab baru ya? Iya. Bab apa di halaman berapa nih? Halaman 137. Ya, silakan. Al-haid wan nifas. Bab ke-7, haid dan nifas. Pasal pertama, hukum-hukum seputar haid. Tidak ada dalil yang menetapkan durasi minimal dan maksimal untuk masa haid. Ini bab haid dan nifas terkait dengan wanita ya. Ya, wanita. Tapi apakah berarti kita kaum laki-laki tidak perlu mengetahui hal ini? Perlu kita baca bab ini atau tidak perlu? Kita langkahi ya. Langsung ke bab salat saja. Bab salat kan setelah itu ya. Iya. Kalau bab salat. Mana yang lebih penting? Tapi kan kalau dikatakan yang mengalami haid dan nifas itu adalah kaum wanita. Tapi imbasnya kan ke kita juga. Itu yang pertama ya. Karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan saat haid. Dan ini aturan syariat yang tadi tidak pantas orang mengatakan ngapain belajar ini. Kok belajar bab masalah haid dan nifas, kita kan laki-laki. Justru kita harus mengetahui hukum. Ibu kita perempuan. Kita punya anak perempuan. Punya keluarga perempuan. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Tetap kita harus mengetahui hukum batas-batas yang terkait dengan hukum haid dan nifas. Ada juga namanya istihadah. Ya, silakan. Disebutkan di situ ahkamul haid. Ini bab ke-7 ya. Kan memang urutan bab dalam ini sudah bab 7. Memang urutan bab dalam dalam bab kitabut thaharah kan ini ya. Bersuci ya. Kitabut thaharah kan? Kitab pertama. Iya. Kitab pertama itu at-thaharah yang mencakup apa? Pertama, ahkamul miyah. Kalau dalam bab ini rata-rata artinya walaupun ada tukar menukar di antara kitab mazhab itu, tapi umumnya seperti itu. Pembahasan pertama itu adalah ahkamul miyah. Hukum air. Kita kan sudah bahas ya. Kamul miyah, begitu juga an-najasat. Hal-hal yang terkait dengan najis. Yang kedua, yang ketiga ya, qada'ul hajah. Qada'ul hajah itu masalah buang hajat, karena ini terkait najis juga dan ada adab-adabnya. Terkait najis tapi ada adab-adabnya. Tidak boleh sembarangan membuka aurat, buang hajat di tempat orang lewat, begitu juga tempat orang berteduh, semuanya adab. Yang keempat, al-wudu. Yang kelima, al-ghusl, mandi. Mandi, apakah itu mandi junub atau mandi haid, mandi nifas, mandi Jumat.
atau yang ikut dalam hal itu seperti yang disebutkan mandi pada 2 hari Id. Kemudian yang keenam, tayamum, pengganti wudhu dan pengganti mandi. Datanglah yang ketujuh ini adalah apa? Haid dan nifas. Secara umum bab fikih seperti itu. Silahkan. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan hujjah dalam penentuan durasi minimal dan maksimal untuk masa haid. Ya memang karena Allah memberitakan seperti itu. Sebenarnya begini Pak, kesimpulannya dalam kondisi normal masalah haid dan nifas itu adalah masalah yang gampang. Tapi yang membuat banyak lembaran di dalam kitab fikih itu banyaknya permasalahan yang terjadi. Atau kaitannya dengan ibadah tertentu. Seperti apa? Kalau dia sedang menunaikan umrah, mau berihram dalam keadaan haid. Bingung kan kalau belum belajar fikih? Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah ini kalau bimbingan haji dan umrah juga itu permasalahan ini tidak terlepas. Karena dalam kondisi haid dan nifas pun wanita tetap boleh berihram. Tapi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ini permasalahannya. Yang membuat banyak lembaran. Di sini tidak disebut ini ya Pak. Ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah juz 2 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan. Katakan wahai Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran. Makanya dulu saat membahas masalah najis, darah haid termasuk kotorannya. Najis ya. Ya kan? Masih ingat Pak ya? Nah, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah apa? Wanita semasa haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan dekat kepadanya sampai mereka bersih. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersih, nah Anda sudah boleh mendatangi dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi menjauhi di sini apa artinya? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita saat haid. Apanya yang dijauhi? Ya. Yang dijauhi apanya? Nah, ini ada di dalam Sahih Muslim. Ini syarah Sahih Muslim An-Nawawi ya. Dia katakan di sini, wa haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi haddatsana Hammad ibn Salamah haddatsana Thabit an Anas, dari Anas bin Malik nih radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda, bahwa orang Yahudi, kanu idza hadatil mar'ah, mereka ini kalau seorang perempuan mengalami haid fihim, di antara mereka, maksudnya wanita Yahudi di antara mereka, lam yu'akiluha,
Orang Yahudi tidak mau makan bersama. Tidak ada dalam ini tidak ada. Tidak ada dalam buku ya. Ini penjelasan mengenai sebab nuzul ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ya di juz kedua. Coba antum lihat juz 2. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat berapa itu? Lalu di sini disebutkan orang-orang Yahudi kalau seorang wanita di antara mereka itu sedang haid, mereka tidak mau makan bersama perempuan tersebut yang haid maksudnya. Juz 2. Di juz 2, Pak. Walam yujami'uhunna fil buyut. Mereka tidak mau juga menggauli mereka. Maksudnya tidak mau bersenang-senang dengan mereka. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai kebiasaan Yahudi yang tidak mau makan bersama wanita haid dan tidak mau mencampuri, tidak mau bersenang-senang dengan mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Dapat Pak ya? Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Coba di sini Pak. Ada ya? Ya, ayat berapa? 222 ya. Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Katakan kepada sahabat-sahabatmu yang bertanya itu, qul huwa adzan, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah apa? Wanita saat haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan mendekati mereka sampai mereka bersih dari haid. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat yang bertanya itu, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatunya kecuali nikah. Apa arti menikah di sini? Menjima, menyetubuhi. Jadi selain menyetubuhi boleh dilakukan bersenang-senang di luar, di selain farjinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatunya kecuali nikah, maksudnya jima. Fabalagha dzalikal yahud. Apa ini? Penjelasan ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lakukan segala sesuatunya. Ini mengganggu Pak ini, suara ini. Bisa di style ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hal ini, sampai penjelasan itu kepada orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh melakukan segala sesuatunya kecuali satu, yaitu bersenang-senang dengan jima. Fabalagha dzalikal yahud, faqalu, orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ini orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada urusan hidup kami itu melainkan selalu ada
perintah untuk menyalahi kami. Apa ini? Berarti permasalahan ini maqasidus syariah kan di sini. Artinya termasuk dalam paket ajaran Islam itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan adalah menyalahi kebiasaan orang-orang dan Nasrani. Dan ini merupakan maqasidus syariah yang tidak boleh disepelekan. Antum melihat seperti ini. Sampai mengeluh orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya para ulama juga menitik beratkan masalah ini dalam titik akidah. Titik akidah. Dan di antara ulama yang memperinci permasalahan ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya yang sangat masyhur, Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Saya berharap di masjid-masjid itu ada buku ini dibahas karena ini penting sekali. Dalam waktu yang bersamaan ada kesan pelecehan terhadap dasar syariat. Ini perlu dibahas masalah-masalah seperti itu, bahwa memang di dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW itu kita diperintahkan untuk menyalahi hal-hal tersebut karena ini ibadah. Ibadah, permasalahan ini tidak boleh diremehkan. Ya. Sebab nuzulnya ya. Jadi kalau di ayat itu dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu. Yang bertanya itu para sahabat. Yang bertanya tentang haid itu. Ini jilid berapa ini? Jilid 3 ya. Kitabul Haid. Jadi di ayat itu, di ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 222, itu memang hanya secara umum dijelaskan bahwa jauhi apa? Wanita saat haid. Tapi belum diperinci apa? Belum diperinci apanya? Batasannya. Kan secara umum kan begitu. Perlunya belajar sunnah seperti itu. Makanya tidak belajar hadis juga bahaya. Kalau cuma mengatakan belajar Al-Quran tapi tidak belajar hadis, itu salah. Karena Al-Quran banyak datang dengan secara umum, tapi yang memperinci adalah Rasulullah SAW. Karena memang Al-Quran diturunkan dan Nabi SAW ditugaskan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Engkau wahai Muhammad menerima Al-Quran ini dan agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa maksud dari ayat yang diturunkan kepadamu ini. Perinciannya dari beliau, termasuk masalah haid ini. Umum kan, jauhilah wanita saat haid. Nah, batasannya apa? Oh, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Segala sesuatunya kalian bisa lakukan, bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid, tapi satu tidak. Illa nikah, kecuali apa? Bersetubuh. Itu saja yang tidak boleh. Selain itu boleh. Diperincikan di sini. Sementara di dalam ayat fa'tazilun nisaa sama dengan waqimus sholata wa atuz zakat. Apa artinya? Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Apakah ada dijelaskan cara ruku dan bacaan ruku di situ? Tidak ada. Yang menjelaskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda dan perbuatan beliau. Zakat kan tidak diperincikan masalah haul dan nisabnya, dan harta apa saja yang wajib dizakati kan tidak diperincikan. Nah, yang memperinci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan pelaksanaan haji dan umrah lillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan.
Kemana dulu? Oh, kalau mau ibadah haji, mulai pada bulan ini. Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Oh, bulan ini. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ada yang disebut dengan batas apa? Miqat. Tidak boleh melewati batas itu kecuali dalam keadaan apa? Sudah berihram. Dan apa yang disediakan ketika menuju ke Masjidil Haram. Sampai di sana bagaimana? Sampai selesai. Terperinci semuanya melalui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab fikih sesuai dengan kemampuan setiap ulama datang menjelaskan dengan menggabungkan apa firman Allah dan bagaimana tuntunan Rasulullah, lalu diberikan kitab bab pasal. Nah, itu. Walaupun belakangan disebutlah ini kitab Hanafi, ini kitab Maliki, ini kitab Syafi'i, ini kitab Hambali. Tapi ketika mereka berempat hidup, tidak ada apa? Pemecah-mecahan seperti ini. Belum ada. Dan mereka tidak pernah mendirikan suatu kelembagaan yang namanya apa? Lembaga mazhab, tidak ada. Belakangan murid-murid mereka tergolong. Kamu belajarnya dari siapa? Oh, jalurnya jalur Hanafi. Ini Maliki, ini Syafi'i, ini Hambali. Cuma begitu saja. Dan mereka tidak pernah mengatakan, awas, jangan belajar kepada orang lainnya. Tidak ada. Nah, ya, jadi peranan kitab-kitab fikih seperti itu. Ini ada azan ya? Ya, silahkan. Ulangi Pak. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan hujah dalam penentuan durasi minimal dan maksimal untuk masa haid. Demikian pula untuk masa suci dari haid. Nah, dia katakan lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktsarihi. Belum ada dalil yang ini bisa matakum bihil hujjah, yang bisa menjadi hujjah, argumen untuk apa ini? Pembatasan minimalnya ya. Pembatasan minimal dan maksimalnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, kalau ada wanita yang haid, tiba-tiba pada hari kedua bersih. Ya, tiba-tiba bersih pada hari kedua. Ya sudah berarti bersih. Tinggal mandi kemudian menunaikan ibadah sholat. Kalau memang tidak ada ya, tidak ada lagi ya sudah. Masa dia menunggu ini pokoknya harus sampai 8 hari. Terus kalau 8 hari, pada hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, berapa hari tidak sholat? Ya, dan berapa hari suaminya harus ikut haid juga ya? Bagus kalau ada yang lain, tapi kalau dia juga harus ikut haid. Makanya. Nah, wa aktsari, begitu juga maksimalnya. Selama ada, berarti itu adalah haid, walaupun 10 hari. Cuma permasalahannya ulama memberikan ini seperti yang ada dalam istihadah nanti. Jadi ada nih kalau di judulnya itu hanya haid dan nifas ya. Sebenarnya ada masalah yaitu istihadah. Istihadah ini penyakit namanya. Karena bisa dideteksi lewat warna darah yang keluar itu. Kalau sudah berlebih-lebihan ininya, artinya begitu banyak yang suka keluar, tidak seperti biasanya begitu dalam darah segar,
Dia bukan darah ini yang kecoklat-coklatan itu. Nah ini berarti ada penyakit nih, istihadah. Disuruh mandi kemudian tetap menunaikan sholat dan suaminya boleh menggaulinya. Tetap puasa seperti wanita bersih. Nanti ada istihadah. Ada Pak ya? Berboncengan. Permasalahan ini bergandengan. Masalah haid dan istihadah itu harus selalu diikutkan. Karena banyak kejadian seperti itu. Sampai pada zaman Rasulullah SAW ada kejadian istihadah di antara wanita sahabat radhiyallahu anhun. Lanjut. Karena dalil yang menerangkan tentang durasi minimal maupun maksimal dari masa haid dan masa suci adalah hadis-hadis yang mauquf yang tidak bisa dijadikan dalil, atau hadis marfu yang tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran dan hujjah dalam masalah ini. Bahkan yang menjadi patokan bagi seorang wanita yang mempunyai kebiasaan haid yang tetap atau selalu sama tiap bulannya adalah adat kebiasaannya tersebut. Sedangkan wanita yang tidak mempunyai adat, ia melihat tanda-tanda yang dilihat dari darah yang keluar. Ada kaedahnya nanti. Tapi begini, dikatakan lianna ma warada fi taqdiri aqallil haidi wat tuhri wa aktsarihima, karena dalil-dalil yang selama ini tersebutkan tentang ukuran minimal dan juga ukuran maksimal tentang haid dan juga bersihnya itu, fahuwa imma mauqufun wala taqumu bihi al-hujjah. Biasanya mauquf hanya sampai kepada perkataan para sahabat. Bukan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan berarti diingkari secara mutlak bahwa perkataan atau fatwa para sahabat itu tidak menjadi argumen atau dalil. Tidak. Maksudnya untuk penetapan hal ini ada permasalahan yang perlu diklarifikasi sampai dalam batas apa kita menggunakan fatwa atau perkataan sahabat Rasulullah dalam menentukan hukum ini. Ada nanti. Disebutkan au marfu wala yasih. Ada yang marfu disandarkan bahwa itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wala yasihhu. Cuma tidak sahih dalam arti dia lemah. Ataupun mungkin lemah sekali, dhaifun jiddan, atau ada kemungkinan juga maudhu atau palsu. Nah, fala ta'wila ala dzalika wala ruju'a ilaihi, sehingga hal itu tidak menjadi pegangan, tidak menjadi sandaran. Balil mu'tabar lidzatil adati al-mutakarrara huwal adah. Sebenarnya yang menjadi pegangan di sini adalah kebiasaan. Maksudnya begini, kalau ada wanita secara umum 7 hari Pak ya, 7 hari ya, secara umum kalau wanita di antara kita. Tapi mungkin di negeri lain ya, ada yang sampai lebih atau kurang daripada itu. Ada di kalangan kita juga, wanita kebiasaan haidnya itu hanya 3 hari maksimal. Dan itu rutin sepanjang hidupnya. Ada. Cuma 3 hari. Bagus tuh yang begitu. Nah, wa ghairul mu'tadati ta'malu bil qara'inil mustafadati minad dam. Yang tidak memiliki kebiasaan yang rutin itu diukur dari apanya? Jenis darah yang keluar. Apakah yang keluar itu darah segar atau mirip dengan darah haid? Apabila darah segar tidak mirip dengan darah haid, berarti ini istihadah. Kalau mirip dengan darah haid, walaupun lebih daripada kebiasaannya selama ini, tetap aja anggap bahwa itu adalah darah haid. Dan ini ada kaedahnya nanti yang perlu kita ini untuk memudahkan kita mengetahui dan menyampaikan hal ini kepada kaum wanita supaya mereka tidak bingung ketika menghadapi permasalahan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.